Halo Sobat Film, jumpa lagi dengan kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu juga dimudahkan rezekinya. Dan di video kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Taichi Zero yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang lelaki yang bernama Lu Chan untuk belajar basic Taichi yang hebat. Meskipun penduduk desa itu dilarang untuk mengajar orang luar, yang menjadi harapan terbaik mereka untuk bertahan hidup dari dunia luar. Namun, semuanya berubah ketika seorang pria yang memiliki sebuah rencana untuk membangun jalur kereta api melalui desa itu. Awal film dibuka di sebuah desa seorang anak manusia lahir bernama Lu Chan. Anak ini disebut aneh perkataan orang lain. Ia memperlakukan Lu Chan sebagaimana seorang ibu pada umumnya. Namun beda dengan ayahnya. Ayahnya seolah-olah tidak mempedulikan Lu Chan. Suatu hari di musim dingin, desa itu sedang merayakan sebuah pertunjukan ilmu bela diri kungfu. Orang-orang sangat antusias untuk melihat aksi pertunjukan itu, termasuk Lu Chan, menonton dan mempraktikkan langsung jurus yang dikeluarkan oleh ahli kungfu. Namun, seorang bocah tiba-tiba menghajar Lu Chan dan tepat mengenai tanduk yang ada di kepalanya. Hal itu membuat Lu Chan pingsan dan seketika ia pun terbangun dan menghajar bocah itu satu persatu layaknya seorang master kungfu. Guru Zhao yang seorang master kungfu sangat terkejut melihat keahlian Lu Chan, karena Lu Chan mampu meniru semua jurus-jurusnya. Dan di sisi lain, ibu Lu Chan telah ketahuan mencuri, dan pemilik rumah sangat marah dengan ibunya. Namun semua itu dilakukan semata-mata hanya untuk masa depan Lu Chan. Dan di waktu bersamaan, Guru Zhao mengajak Lu Chan untuk bertemu dengan ibunya. Namun, Lu Chan telah mendapati ibunya sudah tergeletak di tanah dan tak sadarkan diri. Dan di suatu tempat, Guru Zhao mengatakan kepada ibunya bahwa Lu Chan memiliki bakat yang luar biasa. Dan dia meminta izin kepada ibunya agar mempercayai dirinya untuk membimbing Lu Chan sebagai muridnya. Ibunya yang sedang sekarat menitipkan pesan kepada Lu Chan agar selalu berbuat baik dalam hidupnya. 10 tahun kemudian, di sebuah gurun pasir, terjadi sebuah peperangan klan Tianli yang dipimpin oleh Zhao untuk melawan tentara kaisar. Dan Lu Chan dimanfaatkan sebagai kunci peperangan tersebut. Dengan kekuatan tanduknya, Lu Chan mampu menghabisi musuhnya dengan mudah. Namun kekuatannya itu tidak bisa bertahan lama, dan Lu Chan harus dibawa ke tempat medis untuk mendapatkan pengobatan. Di sana dia dirawat oleh seorang pria yang bernama Tetua Dong. Tetua Dong menyarankan kepada Lu Chan agar tidak lagi bertarung menggunakan kekuatannya, dan hal itu bisa membuatnya mati. Tetua Dong menyuruh Lu Chan untuk pergi ke desa Chen untuk menemui sang master kungfu untuk mengajarinya ilmu bela diri. Dan di suatu malam, markas klan Tianli tiba-tiba diserang oleh tentara kaisar, dan Tetua Dong terkena sebuah serangan yang membuat dirinya sekarat. Tetua Dong menyuruh Lu Chan agar segera pergi dari tempat itu, dan menyuruhnya untuk pergi ke desa Chen untuk mencari seorang guru yang akan mengajarinya ilmu bela diri. Kini Lu Chan telah tiba di desa Chen, namun tak seorang pun penduduk desa yang memberitahu di mana keberadaan Master Chen. Dan tiba-tiba saja sebuah kereta menabrak Lu Chan, dan seorang wanita yang bernama Yunyang turun dari kereta itu lalu menolongnya. Yunyang merupakan anak dari Master Chen, dan dia sangat dihormati di desa itu. Dan di suatu malam, Yunyang mengadakan sebuah rapat di balai desa, dan tunangannya yang baru saja lulus sekolah dari luar negeri memperkenalkan sebuah inovasi teknologi terbaru untuk warga yang ada di desa itu, untuk mempermudah akses perkebunan mereka. Namun penemuannya itu gagal dan membuat mereka meninggalkan balai desa. Keesokan harinya, Lu Chan pergi ke tempat Yunyang, berharap dia akan mendapatkan informasi tentang Master Chen. Namun Yunyang mengatakan Kungfu Chen tidak diajarkan untuk orang asing. Setelah dihajar oleh Yunyang, Lu Chan lalu diselamatkan oleh pria tua yang tinggal di pinggiran desa. Pria itu tahu tujuan Lu Chan datang ke desa ini, namun Kungfu Chen tidak akan diajarkan untuk orang asing seperti dirinya. Dan di sisi lain, Yunyang berusaha menyemangati kerisauan yang dialami tunangannya. Namun dia sudah sangat muak dengan hal ini, karena para warga desa tidak menghargai hasil ciptaannya.
Dia pun lantas pergi dan meninggalkan Yunyang seorang diri. Tak ada kapoknya, Luchan kembali mendatangi Yunyang. Dia lalu memberikan sebuah tantangan, bahwa jika Luchan berhasil mengalahkannya, dia akan diizinkan belajar Kung Fu Chen. Namun, jika dia kalah, maka Luchan harus angkat kaki dari desa itu. Meskipun telah berkali-kali gagal, namun Luchan tetap pantang menyerah untuk belajar kungfu di desa itu. Luchan tidak akan berhenti sebelum dia bertemu dengan Master Chen. Melihat hal itu, pria tua itu salut dengan apa yang dilakukan oleh Luchan. Luchan sangat ahli dalam meniru jurus-jurus yang dikeluarkan oleh lawannya. Lantas, kenapa tidak bertarung dengan mereka dan meniru semua jurusnya, kata pria tua itu. Tanpa berlama-lama lagi, Luchan kembali menantang salah satu warga yang ada di desa itu. Dan benar saja, Luchan berhasil mengalahkannya dengan meniru semua jurus-jurusnya. Orang-orang pun terlihat heran karena ilmu kungfu mereka sangat mirip dengan jurus yang dikeluarkan oleh Luchan. Dan di saat yang bersamaan, sebuah mesin raksasa menggetarkan desa itu dan membuat orang-orang di tempat itu menjadi panik. Mesin itu dikendalikan oleh Xi Jing yang merupakan tunangan Yunyang, dan atas perintah dari Kaisar, desa Chen akan ditutup dan dijadikan sebagai akses jalur kereta api. Pria tua itu yang tahu bahwa desa ini dalam keadaan bahaya, kemudian menyuruh Luchan untuk membantunya mencari tahu kelemahan mesin itu, dan menyusun rencana untuk menghancurkannya. Dan di waktu Luchan sudah berada di tempat itu, tiba-tiba saja Yunyang datang untuk menolongnya. Akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk menghancurkan mesin itu. Karena keberadaan mereka sudah diketahui, Yunyang bergegas mengaktifkan tombol penghancuran diri pada mesin itu, dan membuatnya hancur seketika. Mereka berdua akhirnya berhasil menghancurkan mesin itu, dan selamat dari kejadian. Namun di sisi lain, gadis yang bersama Xi Jing tewas dalam ledakan itu. Kini Luchan telah membantu menyelamatkan desa Chen, dan dia ingin bertemu dengan Master Chen. Tak lama kemudian, sang master pun menampakkan dirinya. Ternyata pria tua yang selama ini bersamanya merupakan master kungfu yang selama ini dia cari. Setelah kejadian ini, namun semuanya belum berakhir, karena Kaisar akan mengirim bala tentaranya untuk menangkap mereka semua. Master Chen menyuruh para warga agar mempersiapkan diri untuk melawan tentara Kaisar. Tanda peringatan telah berbunyi, pertanda bahwa tentara Kaisar telah berada di desa Chen. Xi Jing lalu memperingatkan mereka agar menyerahkan Luchan dan Yunyang agar diadili, dan jika tidak, mereka semua akan dihabisi. Namun perkataannya itu tidak dihiraukan oleh para warga,
dan mereka tetap berjuang bertahan di desa mereka sampai titik darah penghabisan. Dan di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Komandan Kaisar menembakkan sebuah peluru ke arah Yunyang, dan seketika Lu Chen pun datang untuk menghalau tembakan itu, dan tepat mengenai bahunya. Melihat Lu Chen yang tertembak, Master Chen kemudian mengeluarkan semua jurus pamungkasnya untuk menghajar mereka satu persatu. Dan pada akhirnya, Master Chen berhasil mengalahkan para tentara Kaisar dan memukul mundur mereka dari desa Chen. Semuanya telah berakhir, namun Lu Chen harus diadili karena telah mencuri kungfu keluarga Chen, sesuai dengan adat yang berlaku di desa itu. Seseorang yang melakukan pelanggaran menyuruh Yunyang untuk menikah dengan Lu Chen agar terbebas dari hukuman, karena cuman itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Lu Chen. 不就是姓啥的问题吗？我知道他姓任。